Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma assalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidi waladi Adam ajma'in nabiyyina wa habibina wa qurratina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tersesat di suatu tempat, kita tidak tahu kemana kita akan melangkah, kemana kita akan membanting setir kita di dunia ini, maka dengan mudahnya kita akan ketik, kita akan gunakan aplikasi Google Map, dan kita akan mendapatkan petunjuk ke tempat yang kita inginkan. Itu di dunia. Akan tetapi untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk dalam menjalani hidup kita sebagai manusia di dunia, tentunya kita tidak cukup, bahkan tidak mungkin bisa mendapatkannya melalui apa yang selama ini kita dapatkan dalam mencari arah perjalanan. Kita hanya akan bisa mendapatkannya melalui kisah-kisah dalam Al-Quran, melalui teladan para salaf, teladan para anbiya dan mursalin. Oleh karena itu, Al-Quran menjelaskan dalam berbagai kisah-kisahnya atau dalam berbagai suratnya bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan sebagai hidayah, petunjuk bagi umat manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya, dan dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, salah satu kisah yang sangat memberikan inspirasi kita dalam kehidupan dan dalam menjalani status kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah kisahnya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Dan kisah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam ini menempati porsi yang sangat besar dalam Al-Quran. Bahkan beliaulah nabi yang paling sering dibahas ceritanya dalam Al-Quranul Karim. Dan ada beberapa babak dari kisah perjalanan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam yang menjadi sorotan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah kisah ibunda beliau, Ummu Musa, disebutkan seperti itu dalam Al-Quran. Dalam dua surat Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah ibunda Nabi Musa ini. Yang pertama di surat Thaha dan yang kedua di surat Al-Qasas. Di surat Thaha tidak terlalu panjang, mulai ayat ke-37 hingga ayat ke-40. Qala Allah Ta'ala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra idh awhayna ila ummika ma yuha an iqdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihi al yammu bis sahil ya'khudhu 'aduwwun li wa 'aduwwun lah wa alqaitu 'alayka mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini idh tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum 'ala man yakfuluh faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. Ada sekitar 4 ayat yang Allah kisahkan tentang apa yang dialami dan apa yang dilakukan oleh ibunda Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Adapun kisah yang lebih lengkap lagi adalah di surah Al-Qasas, mulai dari, bisa dikatakan dari awal surat. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Tasin Mim.
tilka ayatul kitabil mubin natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqq liqaumin yu'minun. Saya akan bahas dari surat Al-Qasas. Ta, Sin, Mim. Ini adalah penggalan-penggalan huruf dalam Al-Quran yang sering mengawali beberapa surah. Dan ini sendiri adalah suatu kemukjizatan. Adanya penggalan-penggalan huruf Ta, Sin, Mim dalam surat Al-Qasas ini atau dalam surah yang lain, Alif, Lam, Mim, Qaf, Sad, Kaf, Ha, Ya, Ain, Nun dan lain sebagainya. Ini adalah mukjizat yang menjadikan bangsa Arab di mana Al-Quran itu turun kepada mereka kala itu terbingung, tercengang. Mereka tahu bahwasanya ini adalah huruf-huruf yang kalau disusun menjadi bahasa, dan bahasa itu adalah bahasa mereka. Akan tetapi mereka sendiri tidak pernah mengawali pidato mereka atau pembicaraan mereka dengan menyebutkan nama-nama huruf ini. Alif, Lam, Mim. Tidak ada seorang sehebat-hebatnya syuara, ahli syair, tidak pernah mengawali syairnya dengan penggalan-penggalan huruf seperti ini. Ta, Sin, Mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Itulah ayat-ayat dari Al-Kitab, Al-Quran, Al-Mubin yang menjelaskan. Jadi di balik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pasti terdapat penjelasan-penjelasan. Penjelasan yang sifatnya global maupun yang sifatnya terperinci yang menyangkut kehidupan kita sebagai manusia, kehidupan rumah tangga, kehidupan bersosial, berekonomi dan lain sebagainya. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqq. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan membacakan kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min naba'i Musa wa Fir'aun, sebagian dari kisahnya, berita besarnya, berita besar atau peristiwa-peristiwa dahsyat yang syarat dengan pelajaran yang dialami oleh Nabiullah Musa dengan musuhnya yaitu Fir'aun bil haq, dengan hak. Dari sini ada satu metodologi yang diajarkan oleh Al-Quran dalam menyampaikan kisah. Kisah yang harus disampaikan hanyalah kisah yang benar, bukan kisah-kisah hasil rekayasa semata. Karena Al-Quranul Karim mengajarkan kebenaran. Oleh karena itu semua kisah yang diajarkan oleh Al-Quran adalah kisah yang hak. Bukan hanya hak dari sisi apa yang diberitakan itu sesuai dengan faktanya, karena yang namanya kejujuran adalah menyampaikan sesuatu sebagaimana yang terjadi, namun bahwa di balik kisah-kisah Al-Quran itu atau kisah-kisah yang disampaikan oleh Al-Quran adalah kisah yang terbaik. Dalam surah Yusuf Allah mengatakan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan mengisahkan kepadamu wahai Rasulullah kisah-kisah yang terbaik. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumin yu'minun. Kisah ini ditujukan kepada kaum yang beriman. Kisah yang syarat dengan pelajaran ini hanya akan menjadi pedoman hidup, menjadi pelita yang menerangi jalannya orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran sekali lagi hanya menjadi hidayah, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Bagaimanakah awal kisah ini? Allah kemudian menceritakan, Inna Fir'auna ala fil ard. Sesungguhnya Fir'aun itu adalah orang yang suka menyombongkan diri di muka bumi. Menganggap dirinya ini paling tinggi, paling mulia, paling berkuasa. Menyifati dirinya dengan sifatul ulu. Sifat berada di atas, tidak mau dia di bawah. Dan sifatul ulu ini apabila dimiliki oleh manusia, ini akan sangat berbahaya. Kecuali kalau dia dibimbing oleh Al-Quran. Adapun dia dibiarkan begitu saja memiliki sifatul ulu ini, maka dia akan terhalang dari mendapatkan hidayah. Dan dia tidak mungkin menjadi ahlul jannah. Allah berfirman,
tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat, jannah, yang kami jadikan lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard, bagi mereka-mereka yang tidak menginginkan untuk selalu ada di atas dalam perkara-perkara dunia. Tidak selalu ingin berkuasa, tidak selalu ingin memimpin, tidak selalu ingin mengatur. Ada kalanya dia mengatur, ada kalanya dia tunduk, diatur. Adapun sikap senantiasa ingin memimpin, ingin mengatur, ingin berkuasa, ini adalah sifat yang sangat berbahaya. Sifat Fir'aun dan orang-orang yang semadhab dengannya. Inna Fir'auna ala fil ard. Fir'aun ini senangnya adalah selalu menjadi pemimpin, penguasa, yang memimpin dan mengatur segalanya. Ketika dia memiliki sifat yang buruk ini, pasti akan keluar sikap-sikap bengis. Wa ja'ala ahlaha syi'a. Subhanallah. Ada isyarat yang luar biasa dalam ayat ini. Karena Fir'aun memiliki sifat ingin senantiasa berkuasa, pasti dia akan menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Dan salah satu cara klasik yang sampai hari ini masih terus diterapkan oleh para penguasa diktator, penguasa tiran, penguasa zalim adalah politik seperti yang diterapkan oleh Belanda, divide et impera. Wa ja'ala ahlaha syi'a. Untuk mempertahankan kekuasaan ini, Fir'aun menjadikan rakyatnya itu terpecah-pecah dalam berbagai macam kelompok. Tidak boleh mereka itu bersatu menjadi satu kekuatan yang besar, karena ini akan mengancam kekuasaannya. Walaupun mereka itu bersatu di atas kebenaran, tidak akan dibiarkan oleh Fir'aun. Walaupun yang memimpin mereka adalah manusia terbaik melebihi dirinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Musa, dan saudaranya Rasulullah atau Nabiullah Harun, tetap itu tidak akan bisa ditoleransi oleh orang-orang yang berjiwa seperti Fir'aun. Wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum. Ada sebagian kalangan yang dia jadikan sebagai budak-budaknya, ditindas habis-habisan. Merekalah Bani Israel, kaumnya Nabiullah Musa. Yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Allah mengatakan Fir'aun ini kerjaannya adalah menghabisi. Al-Quran menggunakan kata yudhabbih bimakna yaqtul. Yudhabbih itu kalau kita ingin terjemahkan, mungkin orang akan menerjemahkan dengan menyembelih. Tidak harus disembelih, yang jelas dibunuh. Ya. Setiap bayi laki-laki, anak laki-laki dari Bani Israel, dia bunuh. Wa yastahyi nisa'ahum. Adapun yang perempuan dibiarkan hidup untuk diperbudak. Innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun ini benar-benar termasuk pelaku kerusakan. Mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi. Apakah kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan akidah dan kerusakan tata negara sekaligus? Kerusakan akidah karena dia mendeklarasikan dirinya sebagai Rabb, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Di samping itu, dia deklarasikan bahwa tidak boleh ada yang menyembah selain aku. Ma lakum min ilahin ghairi, kalian tidak punya sesembahan kecuali aku. Subhanallah, kerusakan akidah yang dibungkus dengan kekuasaan. Kemudian dia ciptakan kerusakan tatanan sosial. Dipecah belah masyarakatnya. Diperbudak. Semuanya disuruh mengabdi untuk dirinya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lengah sedikit pun terhadap tingkah polanya Fir'aun. Apa kata Allah? Wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ard.
Akan tetapi kami, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Allah menggunakan kata ganti orang ketiga, kami, padahal Allah itu satu? Ada sebagian orang yang bertanya kepada saya seperti itu. Dan jawabannya dalam ilmu balaghah atau dalam metodologi bahasa Arab, dhamirul jama', ya, kata ganti yang menunjukkan banyak orang itu terkadang berfungsi bukan untuk menunjukkan bahwa yang berbicara itu banyak, akan tetapi menunjukkan bahwa yang berbicara itu adalah pihak yang besar untuk mengagungkan posisi dia, walaupun yang bicara cuma satu orang. Dan dalam ayat ini Allah ingin menunjukkan keagungan dirinya, kekuasaan dirinya, makanya Allah menggunakan kata-kata nahnu, nuridu, wa nuridu an namunna, dan kami ingin memberikan karunia, minnah, anugerah, alal ladzina stud'ifu, kepada mereka golongan yang selama ini ditindas, diinjak-injak, diperbudak, dibantai. Lihat bagaimana Allah menyiapkan dalam rangka menghadapi makarnya Fir'aun ini, menyiapkan makar yang luar biasa. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi fanaj'alahum a'immah wa naj'alahumul warithin. Kami kelak akan menjadikan mereka sebagai para pemimpin yang awalnya ditindas oleh Allah, oleh Fir'aun, ya, menjadi bangsa yang diinjak-injak. Allah jadikan mereka bangsa yang a'immah, memimpin, wa naj'alahumul warithin, dan menjadikan mereka sebagai yang mewarisi negara atau wilayah atau kekayaan yang dikuasai oleh Fir'aun. Tidak cukup sampai di situ, wa numakkina lahum fil ard, dan kami akan memberikan mereka yang tertindas ini at-tamkin, posisi yang mantap, yang kokoh di muka bumi. Wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun, dan kami akan tunjukkan kepada Fir'aun dan pembantu setianya, wazirnya, perdana menterinya yaitu Haman, wa junudahuma, dan bala tentara mereka berdua, apa yang selama ini menjadi momok mereka. Karena Fir'aun pernah bermimpi bahwa kekuasaannya itu akan dilengserkan. Kemudian dia bertanya kepada ahli nujum, dan dijelaskan oleh ahli nujumnya bahwa kekuasaannya akan diambil alih, akan dicabut oleh seorang laki-laki dari Bani Israel. Semenjak itulah dia perintahkan agar para lelaki dibantai. Subhanallah, dia perintahkan agar setiap bayi laki-laki Bani Israel, yang belum tentu bayi itu semuanya adalah musuh dia, hanya satu mungkin dari sekian ribu atau sekian puluh ribu bayi laki-laki yang benar-benar akan melengsarkan kekuasaannya. Dia bunuh yang sekian puluh ribu itu, yang ternyata tidak akan melengsarkan dia, tidak mengganggu gugat, tidak merongrong kekuasaannya, dan justru dia terluput dari satu bayi yang ternyata dialah yang akan melengsarkan kekuasaannya Fir'aun. Apa kata Allah? Wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ay min bani Israel ma kanu yahdharun. Apa yang selama ini mereka waspadai, mereka khawatirkan, justru akan mereka lihat, dan para pelakunya yang mereka hadapi adalah orang-orang yang menjadi bangsa yang mereka tindas selama ini. Kemudian barulah Allah beralih ke kisahnya ibunda Musa alaihissalatu wassalam. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih, maka kami wahyukan. Wahyu di sini bukan berarti ibunda Musa adalah salah seorang Rasulullah dari kalangan wanita atau Nabiullah dari kalangan wanita, bukan. Wahyu di sini bermakna ilham, sebagaimana Allah wahyukan kepada lebah. Wa auhayna ila nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Kami wahyukan kepada lebah, artinya kami ilhamkan. Ilham, bukan wahyu yang menjadikan seseorang itu menjadi nabi ataupun rasul, karena nabi dan rasul hanya dari kalangan laki-laki. Sebagaimana dalam ayat yang lain,
Allah berfirman, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Kami ilhamkan kepada ibundanya Nabiullah Musa agar dia menyusui terlebih dahulu bayinya ini, Musa alaihi salatu wassalam. Dan itu pasca Fir'aun mendeklarasikan bahwa dia akan membunuh setiap bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Maka dia kirim polisi-polisinya, para pengintai, mata-matanya dia sebar di seluruh penjuru negeri Mesir. Setiap ada laki-laki atau bayi laki-laki Bani Israel, maka akan diambil paksa untuk dibunuh. Tentunya ini juga didengar oleh ibunda Nabi Musa. Maka Allah ilhamkan terlebih dahulu agar Nabi Musa ini merasakan air susu ibunya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ. Kalau engkau, wahai ibunda Nabi Musa, ini juga sifatnya ilham dari Allah. Begitu dia merasa khawatir akan terjadi sidak, inspeksi mendadak, rumahnya akan didobrak misalnya karena mendengar tangisan bayi, فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. Maka hanyutkan dia di sungai Nil. Bayangkan seorang ibu diberikan rasa tega oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan naluri keibuan. Bayi baru lahir masih sangat memerlukan asuhan kedua orang tua, memerlukan asupan ASI, namun dihanyutkan di sungai, hanya di atas, dimasukkan ke dalam sebuah peti. Sebagaimana dalam surat Thaha, anikdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihi al yammu bis sahil ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah. Letakkan dia dalam tabut, peti, kemudian hanyutkan peti itu di sungai yang besar. Niscaya dia akan didamparkan hingga ke tepian sungai dan dia akan diambil oleh musuhku dan musuhnya. Subhanallah. Fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Engkau tidak perlu khawatir wahai ibunda Musa, dan engkau juga tidak perlu bersedih. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Sesungguhnya kami yang benar-benar mengembalikan dia kepadamu nanti, dan kelak kami akan jadikan dia termasuk rasul-rasul yang kami utus. Tentunya ada beberapa mata rantai dari kisah ini yang tidak dibahas oleh Al-Quran karena tidak seberapa urgen, dan di antara manhajul Qur'ani, metodologi Al-Quran dalam mengisahkan sesuatu itu tidak semuanya diceritakan, namun bagian-bagian yang penting saja. Sebagaimana yang kita akan simak dalam kisahnya Nabi Musa ini, ada masa di mana Musa itu kanak-kanak hingga dia itu menjadi seorang pemuda yang tidak diceritakan dalam Al-Quran. Kisahnya mulai dari saat dia bayi, kemudian diambil oleh Fir'aun, kemudian akan meloncat jauh. Dan tentunya ada hikmah di balik itu. Karena bagian yang paling penting bukanlah bagaimana sejak dia kanak-kanak hingga dia menjadi Rasul, akan tetapi saat dia bayi, di mana disitulah nampak sekali mukjizat dan nampak sekali tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian Allah mengatakan, Allah berfirman dalam ayat yang ke-8, faltaqatahu alu fir'aun. Kemudian dia dipungut oleh keluarganya Fir'aun. Liyakuna lahum aduwan wa hazana. Subhanallah. Sikap keluarga Fir'aun yang memungut Musa, atau dalam bahasa kita mengadopsi Musa, itu justru akan menjadikan Musa ini musuh mereka di masa depan, dan menjadikan Musa ini sumber masalah bagi Fir'aun. Artinya sumber masalah bagi kekuasaan Fir'aun, bagi kediktatoran Fir'aun, bagi ideologi Fir'aun yang mengklaim dirinya sebagai ilah, sebagai yang satu-satunya yang diibadahi. Inna Fir'auna
wa Hamana wa junudahuma kanu khatiin, kata Allah. Sesungguhnya Fir'aun wa Haman, dan perdana menterinya ini yang namanya Haman, dan bala tentara mereka ini benar-benar orang-orang yang durjana. Khatiin itu beda dengan mukhti. Khati itu orang yang sengaja berbuat kesalahan. Khati. Adapun mukhti orang yang tidak sengaja berbuat kesalahan. Artinya mereka ini benar-benar orang yang senantiasa berbuat kesalahan. Kemudian Allah berfirman, wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li wa lak. Saat keluarga Fir'aun memungut peti dan ternyata setelah dibuka ada seorang bayi yang mungil yang demikian lucu, ya, maka Allah gerakkan, Allah taklukkan Fir'aun, laki-laki yang bengis, yang durjana, diktator kelas dunia ini, melalui seorang wanita, yaitu istrinya. Wa qalat imra'atu Fir'aun qurratu 'ainin li wa lak. Biarkanlah dia menjadi penghibur kita dan penghiburku dan penghiburmu. Karena ternyata mereka tidak punya keturunan. Udahlah, kita adopsi saja bayi ini. Dia tidak tahu ini bayi siapa. Padahal itu adalah bayi yang kelak akan merontokkan kekuasaan Fir'aun. La taqtuluh, jangan kalian bunuh bayi ini. Asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada. Boleh jadi suatu saat dia akan memberikan manfaat buat kita, atau kita angkat saja menjadi anak, kita adopsi. Ada dua opsi di sini yang ditawarkan oleh istrinya Fir'aun. Jangan dibunuh, biarkan dia itu hidup, mungkin ada manfaat yang kita bisa ambil darinya. Jadikan dia pelayan istana misalnya, jadikan dia salah satu budak atau dayang yang tinggal bersama kita, atau bahkan opsi yang lebih hebat lagi, kita adopsi dia sebagai anak kita. Au nattakhidahu walada wa hum la yash'urun, dan mereka semua tidak menyadari bahwa itu sebetulnya adalah makar Allah kepada musuhnya yang senantiasa berbuat makar kepada agama Allah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berkenan melunakkan hatinya Fir'aun melalui rayuan istrinya. Dan akhirnya Fir'aun menginstruksikan agar bayi ini tidak boleh dibunuh, bahkan dipelihara. Bayangkan, seorang raja yang diktator memelihara calon pelengser kekuasaannya tanpa dia sadari. Alangkah hebatnya makar Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang senantiasa berbuat makar bagi agamanya. Tentunya sifat makar yang dinisbatkan kepada Allah ini adalah sifat kemuliaan yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia hanya menjadi sifat yang mulia manakala di dalam konteks menghadapi makar musuhnya. Kepada orang-orang yang berbuat makar untuk menghalang-halangi dakwah Islam, menghalang-halangi mereka yang menyeru kepada ajaran tauhid, maka Allah akan balas makar mereka dengan makar yang lebih dahsyat lagi. Ya, Allah telah buktikan itu berulang kali. Siapa yang tidak mengenal Fir'aun? Siapa yang tidak mengenal Namrud? Siapa yang tidak mengenal musuh-musuh para nabi dan rasul sejak dahulu hingga hari ini? Semuanya dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya orang yang berakal mengambil pelajaran dari ini semua dan tidak membiarkan dirinya berada pada parit yang di situ terdapat Fir'aun, Namrud, Abu Jahal, Ubay bin Khalaf, dan dedengkot-dedengkot kekafiran. Hendaklah seseorang memikirkan bagaimana nasibnya. Apakah dia memiliki keistimewaan untuk membalik neraca, mana padahal para pendahulunya, para pemimpin kekafiran, para musuh Nabi dan Rasul, semuanya mengalami akhir kesudahan yang jelas, yang mengenaskan. Oleh karena itu seorang yang berakal hendaknya dia memikirkan nasibnya, bagaimana agar dia selamat.
insya Allah kita akan lanjutkan renungan kita terhadap kisah Fir'aun dan Musa pada seri berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.